Halo sobat semua, selamat datang di channel Riwayat Dwipantara, channel informasi tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Kali ini channel Riwayat Dwipantara akan membahas seorang maharaja dari Nusantara yang bertindak sangat tegas jika kerajaannya dihina oleh kerajaan lain. Tetapi ia bertindak sangat adil dan bijaksana kepada setiap orang yang berlaku baik padanya. Raja siapakah itu? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan video kali ini hingga tuntas. Setelah runtuhnya kerajaan besar Funan, wilayah Kamboja terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil. Pada awal abad ke-8 Masehi, Kamboja terbagi atas dua wilayah. Di utara dinamakan Kamboja Daratan dan di selatan disebut Kamboja Pesisir. Kamboja Pesisir terbagi atas beberapa kerajaan kecil yang selalu saling berperang. Di antaranya Yadapura, Aninditapura, dan Sambupura. Pada pertengahan abad ke-8 di sebuah kerajaan baru di selatan Sambupura bernama Indrapura. Pada tahun 802 Masehi, seorang raja bernyawa Jayawarman mengeluarkan prasasti Stokangtong yang berbahasa Khmer kuno. Isinya sangat menarik karena menyatakan bahwa Kamboja tidak lagi bergantung pada Jawa. Jayawarman juga mengaku telah datang dari Jawa, kemudian dinobatkan menjadi raja di kerajaan Indrapura. Dalam prasasti yang lain, yaitu prasasti Fat Samrong, Jayawarman mengadakan upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencegah daerah Kamboja dikuasai lagi oleh Jawa. Dari prasasti-prasasti itu dapat diperkirakan bahwa pada suatu ketika kerajaan di Jawa berhasil menaklukkan kerajaan Indrapura yang terletak di hilir Sungai Mekong. Diduga serangan itu terjadi pada penghujung abad ke-8, yaitu antara tahun 782 dan 790 Masehi oleh salah seorang raja dari dinasti Sailendra. Tetapi sayangnya prasasti tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Ketahui pada masa bersamaan di Pulau Jawa sedang berkuasa seorang raja terkenal bernama Rakai Panangkaran yang memerintah tahun 746 hingga 784 Masehi. Ia raja yang ekspansif dengan menguasai daerah-daerah di sepanjang jalur perdagangan di Asia Tenggara, di antaranya Sumatera dan Nigor di Semenanjung Melayu tahun 775 Masehi. Nah, kemungkinan besar dialah aktor utama yang memerintahkan untuk menyerbu Kamboja. Dari sumber dalam negeri, kita hanya menemukan sedikit informasi berkaitan dengan serangan ini. Dalam catatan naskah dari Jawa Barat, yaitu Carita Parahyangan, ada menyebutkan kisah singkat dan samar tentang pendudukan atas Kamboja oleh Raja Sanjaya. Dikatakan bahwa dapat menguasai Malaya ini, Rahyang Sanjaya berlayar menuju Kemir. Raja Kemir yang bernama Rahyang Tagana dapat dikalahkannya. Dari sejumlah prasasti diketahui bahwa Sanjaya adalah raja pertama Mataram kuno yang berkuasa pada tahun 717 hingga 746 Masehi. Tetapi belum dapat dipastikan apakah Sanjaya benar-benar telah menyerang Kamboja atau tidak. Sebab Carita Parahyangan ditulis berabad-abad setelah peristiwa itu terjadi. Lanjutkan, terdapat keterangan dari beberapa penulis Arab yang mengisahkan adanya serangan itu. Pada sekitar tahun 916 Masehi, Abu Sa'id Hasan dari Siraf menyusun naskah Akbar al-Sin wal-Ihin atau catatan tentang Cina dan India.
Sebagian isinya adalah catatan yang ditulis oleh pedagang Sulaiman Al-Tajir pada tahun 851 Masehi. Sulaiman mengisahkan adanya suatu ekspedisi besar Maharaja Sabah menyerang Kamboja. Walaupun isinya mirip dongeng, akan tetapi memberikan sedikit penjelasan situasi yang terjadi pada saat itu. Istilah Sabah adalah nama yang digunakan oleh Arab untuk menyebut Sriwijaya atau Jawa. Tetapi jika dihubungkan dengan prasasti Kamboja yang menyebutkan tentang Jawa, mungkin yang dimaksud Sabah adalah Pulau Jawa. Kisah selengkapnya adalah sebaik berikut. Konon kabarnya pada zaman dahulu kala dikenal seorang raja Kamboja. Ia masih muda dan garang. Suatu hari ia duduk di istananya yang berada di tepian sungai. Istananya dari laut berjarak 1 hari perjalanan melalui sungai itu. Ia bersama menterinya sedang membahas perihal kerajaan sang raja, kekuasaannya, rakyatnya, dan pulau-pulaunya. Sang penguasa muda itu berujar, "Ada satu angan-anganku yang ingin kau penuhi." Sang menteri yang sangat patuh dengan rajanya bertanya, "Angan-angan apakah kiranya itu, wahai Paduka?" Sang raja menjawab, "Aku ingin melihat kepala Maharaja Jawa di atas piring di hadapanku." Sang menteri tahu bahwa raja hanya sedang cemburu dan berkata, "Paduka, saya tidak akan menyatakan keinginan seperti itu. Rakyat Kamboja dan Jawa tidak pernah membenci satu sama lain, baik berupa kata-kata maupun perbuatan. Jawa tidak pernah menyakiti kita. Rajanya tak pernah berhasrat menaklukkan negeri kita. Akan lebih bijak kiranya jika ia tidak mendengar apa yang Paduka ucapkan dan tidak mengulangi kata-kata semacam itu lagi." Raja Kamboja menjadi marah kepada menterinya itu dan memohon dengan meninggikan suaranya agar semua panglima dan bangsawan yang hadir di hadapannya dapat mendengarnya. Berita kemarahan penguasa muda itu tersebar dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai juga ke telinga Maharaja Jawa. Ia adalah seorang raja yang garang dan berpengalaman. Ia juga seorang raja yang bijaksana. Ia memanggil menterinya dan mengatakan kepada mereka tentang kata-kata Raja Kamboja. Setelah kata-kata sebodoh itu merebak kemana-mana dan hasratnya melihat kepalaku berada di atas piringnya, aku akan mengambil tindakan padanya. Tidak akan membiarkan ia menghinaku. Sang Maharaja memerintahkan menterinya untuk merahasiakan pembicaraan mereka itu, lalu mempersiapkan 1000 kapal berukuran sedang, melengkapinya dengan senjata dan membawa pasukan sebanyak mungkin. Ketika armadanya sudah siap, Maharaja naik ke atas kapal dan mengumumkan kepada orang banyak bahwa ia akan mengunjungi pulau-pulau dan menyurati seluruh gubernurnya bahwa ia ingin mengunjungi mereka. Kabar pun tersebar dan semua gubernur sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sang Maharaja. Tapi begitu di tengah lautan, sang Maharaja memerintahkan armadanya untuk berlayar ke ibu kota penguasa Kamboja. Pasukan Maharaja mengejutkan orang-orang Kamboja saat armadanya tiba di hulu sungai yang menuju ibu kota. Ibu kota segera direbut dan istana raja dikepung. Sang Maharaja mengumumkan bahwa ia menjaga keselamatan seluruh penduduk dan kemudian duduk di tahta Kamboja. Setelah penguasa Kamboja ditangkap, diperintahkan untuk dibawa ke hadapannya dan sang Maharaja bertanya, "Apa yang membuatmu berhasrat melakukan sesuatu yang berada di luar kemampuanmu yang tidak akan membawa kebahagiaan? Jika kau mewujudkannya dan bahkan tidak bisa dibenarkan, walaupun bisa kau raih dengan mudah." Karena Raja Kamboja tidak dapat menjawabnya, maka Maharaja Jawa melanjutkan, "Kau berkeinginan melihat kepalaku di atas piring.
Tetapi jika kau juga berhasrat mengambil negeri dan kerajaanku, bahkan hanya sebagian saja, aku akan melakukan hal yang sama terhadap Kamboja. Tapi karena kau hanya mengungkapkan keinginan pertama dari angan-angan itu, aku akan melakukan hal yang sama padamu seperti yang kau inginkan, dan aku akan kembali ke kerajaanku tanpa mengambil apapun dari Kamboja, baik yang bernilai besar maupun kecil. Kemenanganku akan menjadi pelajaran bagi para penerusmu. Tiada seorang pun yang akan sekali-kali lagi ingin meraih sesuatu yang berada di luar kekuatannya, dan tak seorang pun yang akan menginginkan lebih dari apa yang ia terima sebagai bagian dari hasilnya. Maharaja Jawa memerintahkan untuk memenggal Raja Kamboja. Lalu ia berkata pada menteri sang raja, "Aku tahu kau telah bijak menasihati raja, dan aku akan menganugerahimu imbalan yang pantas karena sikapmu." Menyedihkan memang, bahkan dia tak mendengarkan nasihatmu. Sekarang carilah raja lain yang bisa menjadi raja yang lebih baik daripada si bodoh ini. Kemudian semua raja kembali ke negeri tanpa mengambil apapun dari kerajaan Kamboja. Setiba di kerajaannya, sang maharaja duduk di tatana yang berada di atas telaga berisi ribuan batangan emas, dan di sampingnya terlihat piring dengan kepala Raja Kamboja di atasnya. Ia memanggil semua penasihat dan menterinya dan menjelaskan kepada mereka maksud kepergiannya ke Kamboja. Sang maharaja memerintahkan untuk membersihkan dan membalsam kepala Raja Kamboja itu, lalu ditaruhnya di dalam sebuah kuali dan dikirim kembali ke Raja Kamboja yang baru. Bersama kepala itu, sang maharaja menyertakan surat yang berbunyi, "Aku harus melakukan hal ini kepada pendahulu, karena rasa bencinya kepada kami, dia telah menerima apa yang telah diinginkannya. Karena dirasa tidak penting untuk menyimpannya di sini, kami memutuskan untuk mengirim kepalanya kembali kepadamu. Kami tak merasakan kemenangan apapun dan mengalahkan." Ketika berita peristiwa itu mencapai Raja India dan Cina, Maharaja Jawa di mata mereka bertambah masyhur. Sejak peristiwa itu, raja-raja Kamboja dan pengganti-penggantinya setiap pagi setelah bangun tidur selalu menghadap wajahnya dan menundukkan badannya ke arah negeri Jawa sebagai tanda tunduk dan hormatnya kepada Maharaja Jawa. Itulah akibatnya jika seorang raja berlaku sombong terhadap seorang maharaja dari Nusantara. Tapi meskipun begitu, sang maharaja tidak menghancurkan kerajaan Kamboja. Hanya rajanya saja yang ditindak dengan tegas. Begitulah sifat salah seorang kepala negara di Nusantara yang disegani oleh berbagai kerajaan di Asia saat itu.